Diana, seorang ibu rumah tangga berusia 24 tahun, tinggal di sebuah kota kecil yang tenang. Sejak kecil, Diana selalu bermimpi tentang cinta sejati dan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Cita-citanya untuk membangun keluarga yang bahagia seolah terwujud ketika dia menikah dengan Arif, seorang pegawai negeri yang tampan dan penuh perhatian. Mereka bertemu di pernikahan teman dekat mereka, di mana Arif dengan percaya diri menghampiri Diana dan mengajak berbincang. Dari sana, benih cinta mereka tumbuh dengan cepat. Setelah menikah, Diana merasa hidupnya sempurna. Mereka memiliki dua anak kecil, Budi dan Sari, yang menjadi cahaya dalam hidupnya. Hari-harinya diisi dengan mengurus rumah tangga dan bermain bersama anak-anak. Namun, seiring berjalannya waktu, Diana mulai merasakan adanya perubahan dalam diri Arif. Suaminya yang dulunya selalu ada di sampingnya kini sering pulang larut malam. Dengan berbagai alasan yang terdengar klise, rapat kerja, lembur, atau sekadar nongkrong dengan teman-temannya. Pada awalnya, Diana berusaha untuk memahami dan mendukung suaminya. Ia percaya bahwa semua pasangan menghadapi masa-masa sulit. Namun, rasa curiga mulai menggerogoti pikirannya. Setiap kali Arif pulang dengan senyum yang tampak dipaksakan atau terlambat tanpa pesan, hatinya bergetar penuh pertanyaan. Suatu malam, saat Diana sedang menunggu Arif pulang, ia mendapatkan pesan dari Rina, sahabatnya yang selalu peduli. Rina mengabarkan bahwa dia mendengar rumor tentang Arif yang dekat dengan seorang perempuan bernama Risa. Risa adalah teman kuliah Arif yang kini bekerja sebagai marketing di perusahaan besar. Diana merasa tercekik oleh informasi tersebut. Risa adalah sosok yang dikenal banyak orang, cantik, cerdas, dan selalu menarik perhatian. Diana tidak bisa menahan diri untuk membayangkan apa yang mungkin terjadi di antara mereka. Malam itu, Diana berbaring di tempat tidur, memikirkan semua kenangan indah yang pernah mereka lalui. Dia ingat bagaimana Arif selalu memujinya, bagaimana mereka berbagi impian dan tawa. Namun, dalam kegelapan malam, rasa cemas itu terus berputar dalam pikirannya. Apakah Arif benar-benar berselingkuh? Apakah dia yang telah mengkhianatinya? Keesokan harinya, Diana memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Risa. Ia mencari informasi di media sosial dan menemukan foto-foto Risa yang tampak bahagia, seringkali bersama Arif dalam momen-momen yang tampaknya akrab. Diana merasakan sakit yang mendalam, seolah ada yang merobek-robek hatinya. Ia berusaha menepis pikiran negatif, tetapi rasa curiga itu terus membara. Diana pun mulai mengamati Arif lebih dekat. Setiap kali Arif pulang, Diana berusaha bersikap normal, tetapi hatinya berdebar. Ia ingin sekali bertanya tentang Risa, tetapi ketakutan akan jawaban yang mungkin menyakitkan menghalanginya. Ia berusaha mencari cara untuk menghadapi perasaannya, tetapi semuanya terasa semakin rumit. Suatu malam, saat menyiapkan makan malam, Diana melihat Arif sedang asyik dengan ponselnya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan bertanya tentang hari-harinya. Arif menjawab dengan cepat dan terlihat gelisah. Diana merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi Arif dengan santai menyebutkan bahwa dia hanya sedang mengatur jadwal kerja. Diana merasa hatinya semakin berat. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Arif. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapnya. Dalam pikirannya, Diana bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Setelah menerima informasi dari Rina tentang Risa, Diana merasa hatinya dibakar oleh rasa penasaran dan cemas. Dia tahu bahwa dia harus melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Dalam pikirannya, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasakan pengkhianatan dari orang yang dicintainya. Dan dia bertekad untuk mendapatkan kejelasan. Keesokan harinya, Diana mulai mengamati Arif dengan lebih teliti. Setiap pagi,
Ia memperhatikan bagaimana suaminya bersiap-siap untuk pergi kerja. Arif tampak lebih ceria dari biasanya, dengan senyum yang lebih lebar dan semangat yang menyala. Diana merasa jantungnya berdegup kencang. Ada yang tidak beres. Ia mulai bertanya-tanya apakah senyuman itu untuknya atau untuk orang lain. Malam itu, saat Arif pergi bekerja, Diana memutuskan untuk melakukan investigasi. Ia mengambil ponsel Arif yang tertinggal di meja. Dengan hati-hati, ia membuka aplikasi pesan dan mencari nama Risa. Jari-jarinya bergetar saat menemukan beberapa pesan yang jelas menunjukkan kedekatan mereka. Di situ, Arif menulis pesan-pesan manis dan menggoda kepada Risa. Setiap kata yang dibaca Diana seperti pisau yang menembus hatinya. Diana merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan rasa bersalah. Dia tahu bahwa membuka ponsel Arif adalah pelanggaran privasi. Tetapi hatinya tidak mampu menahan diri. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Dalam benaknya, Diana berjuang melawan rasa sakit yang semakin dalam. Setelah menemukan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah, Diana merasa hatinya hancur. Rasa sakit itu semakin mendalam ketika ia menemukan foto-foto Arif dan Risa berpelukan di sebuah acara perusahaan. Senyum kebahagiaan di wajah Arif seolah menghujam hatinya. Diana menutup ponsel dan merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa dikhianati. Tidak hanya oleh Arif, tetapi juga oleh Risa. Di tengah kebingungan dan kesedihan, Diana memutuskan untuk mengikuti Arif suatu malam. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sedang terjadi. Saat malam tiba, Diana mengenakan pakaian yang sederhana dan bersembunyi di sudut jalan dekat kafe tempat Arif dan Risa biasa bertemu. Jantungnya berdebar kencang, dan ia berusaha menenangkan diri. Setelah menunggu beberapa lama, Diana melihat Arif memasuki kafe dengan Risa. Mereka tampak akrab, tertawa dan berbagi cerita. Arif terlihat sangat nyaman, bahkan lebih ceria daripada saat bersamanya. Melihat interaksi mereka, Diana merasa seperti orang asing di kehidupan suaminya. Setiap senyuman yang terukir di wajah Arif terasa seperti tamparan di wajahnya sendiri. Diana berusaha mengingat momen-momen indah ketika mereka masih saling mencintai. Namun, semua itu terasa semakin jauh. Dia melihat Risa yang mengenakan gaun cantik, mampu menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Diana merasa cemburu dan marah. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa kasihan pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Diana melihat mereka beranjak dari kafe, menuju mobil Arif. Dalam hatinya, dia berdoa agar ia bisa mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Arif dan Risa. Namun, saat melihat mereka berpelukan di dalam mobil sebelum pergi, air mata Diana tidak bisa lagi tertahan. Ia berlari menjauh, merasa hatinya remuk. Keesokan harinya, Diana memberanikan diri untuk berbicara dengan Arif. Dia mengundangnya untuk makan malam di rumah, berharap bisa berbicara dari hati ke hati. Saat suasana santai mulai terbentuk, Diana mengeluarkan semua yang ada di hatinya. Dia menanyakan tentang Risa dengan nada yang tenang, berharap Arif akan jujur. Namun, Arif terkejut dan langsung membantah bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka. Diana merasa semakin terpuruk. Arif berkilah dan menyalahkan Diana yang dianggapnya terlalu cemburu. Diana merasa hatinya semakin hancur. Ia mencoba menjelaskan perasaannya, tetapi Arif menolak untuk mendengarkan. Dalam keputusasaannya, Diana merasa seperti suara hatinya tidak berarti apa-apa di hadapan suaminya. Setelah percakapan itu, Diana kembali ke rutinitas harian. Namun, perasaannya semakin berat. Setiap senyuman Arif kini terasa palsu. Dan setiap kali dia melihat ponsel suaminya, ingatan tentang Risa kembali menghantuinya. Diana merasa terjebak dalam labirin emosional yang tidak ada ujungnya. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kejelasan, dia harus menggali lebih dalam. Meskipun itu mungkin akan membawa lebih banyak luka di hatinya.
Semakin hari, ketegangan dalam rumah tangga Diana dan Arif semakin meningkat. Diana merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan rasa takut dan cemas. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Rasa sakit dan kebingungan yang dirasakannya semakin mendalam. Diana tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan, meskipun konsekuensinya mungkin menyakitkan. Suatu malam, setelah beberapa hari mengumpulkan keberanian, Diana memutuskan untuk melakukan langkah berani. Dia sudah cukup mengumpulkan bukti-bukti tentang perselingkuhan Arif. Dengan hati yang berdegup kencang, Diana mengeluarkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Pesan-pesan dari ponsel Arif dan foto-foto yang ia ambil saat menguntit mereka di kafe. Dia ingin menjadikan ini sebagai momen untuk memperjelas semua kebohongan yang selama ini menimpanya. Diana mengundang Arif untuk berbicara di ruang keluarga setelah anak-anak tidur. Suasana terasa tegang, dan Arif tampak curiga. Diana berusaha menampilkan wajah tenang, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan ketegangan yang luar biasa. Setelah beberapa saat berbincang kecil, Diana memutuskan untuk membuka pembicaraan. Arif, ada yang ingin aku bicarakan, kata Diana dengan suara bergetar. Arif menatapnya, terlihat sedikit gelisah. Ada apa, Din? Diana menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ponsel Arif yang ia ambil beberapa waktu lalu. Dengan tangan bergetar, dia menunjukkan pesan-pesan yang sudah dibaca. Aku menemukan ini. Apa kamu bisa menjelaskan semuanya? Arif terdiam. Wajahnya berubah pucat saat melihat bukti di depan matanya. Dia mencoba untuk membela diri, tetapi Diana tidak memberi kesempatan. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Aku butuh kejujuran. Arif, apa kamu berselingkuh dengan Risa? Arif mencoba berkilah, tetapi tekanan dari Diana membuatnya tidak bisa berbohong lebih lama. Ia akhirnya mengakui kedekatannya dengan Risa, tetapi dengan berbagai alasan yang terlihat tidak meyakinkan. Itu tidak lebih dari sekadar teman, Din. Kamu terlalu cemburu, katanya dengan nada defensif. Diana merasa hatinya hancur. Semua rasa sakit yang terpendam selama ini meledak menjadi kemarahan. Cemburu. Ini bukan cemburu, Arif. Ini tentang kepercayaan. Kamu telah mengkhianatiku. Arif mulai tampak frustrasi. Kamu tidak mengerti. Risa hanya seseorang yang bisa diajak bicara. Kamu tidak pernah mendengarkan aku lagi. Diana semakin marah. Jadi, itu semua adalah salahku. Kamu memilih untuk berbohong dan bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Saat perdebatan semakin memanas, Arif mulai kehilangan kendali. Kamu selalu bermain sebagai korban. Ini semua tidak ada hubungannya dengan Risa. Ini tentang kita. Diana merasa seperti terjebak dalam badai emosional. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasanya semua usaha dan pengorbanannya selama ini sia-sia. Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi air mata mulai mengalir. Kita sudah berjuang, Arif. Tapi kamu memilih jalan ini. Setelah percakapan itu, Diana merasa hancur. Dia berusaha mencerna semua yang terjadi. Dalam pikirannya, dia merasa dibohongi oleh pria yang seharusnya melindunginya. Di saat yang sama, rasa sakit itu berkembang menjadi kemarahan yang membara. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Keputusan untuk menghadapi Risa muncul di benak Diana. Dia merasa perlu untuk mengekspresikan perasaannya langsung kepada wanita yang telah merusak rumah tangganya. Dengan tekad yang kuat, Diana mulai merencanakan pertemuan dengan Risa. Dia ingin menanyakan langsung tentang semua yang terjadi dan mengapa Risa berani mengganggu hidupnya. Hari berikutnya, Diana memutuskan untuk menemui Risa di tempat kerjanya. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan marah, dia menunggu di luar gedung perusahaan tempat Risa bekerja. Ketika melihat Risa keluar, Diana merasakan ketegangan yang luar biasa. Risa terlihat cantik dalam balutan pakaian kerjanya. Senyumnya seolah tidak mengenal beban.
Diana memberanikan diri untuk menghampiri Risa. Risa, serunya. Suaranya bergetar. Risa menoleh, terkejut melihat Diana. Diana, ada apa? Diana menatapnya dengan tajam. Kamu tahu siapa aku, kan? Istri Arif. Apa kamu tidak merasa bersalah? Risa terlihat bingung sejenak, tetapi kemudian mengembalikan senyumannya. Oh, jadi kamu yang selama ini dia bicarakan. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Diana merasakan kemarahan menggebu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu tahu betul apa yang kamu lakukan. Arif adalah suamiku. Dan kamu sudah melanggar batas. Risa tampak tenang. Bahkan sedikit menyindir. Cobalah untuk tidak terlalu emosional. Diana. Arif dan aku hanya saling berbagi cerita. Dia butuh seseorang untuk mendengarkan. Diana merasa darahnya mendidih. Dia seharusnya mendengarkan aku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Risa tetap tenang. Tetapi ada kilatan tantangan di matanya. Mungkin Arif lebih memilih untuk bersamaku. Cinta tidak bisa dipaksakan. Bukan. Diana merasa seolah jiwanya telah direnggut. Kata-kata Risa seperti jarum yang menusuk hatinya. Dia berusaha menahan air mata, tetapi gagal. Kamu sudah merusak hidupku. Aku harap kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Diana kembali ke rumah dengan hati yang penuh luka. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kejelasan. Tetapi semua itu tidak mengubah kenyataan. Dia pulang dengan pikiran yang kacau, merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, saat anak-anaknya tidur, Diana duduk sendirian di ruang tamu. Air mata mengalir tanpa henti. Setiap tetesnya menggambarkan rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Dia merasa terjebak, tidak tahu kemana harus melangkah selanjutnya. Dalam hatinya, dia berdoa agar semua ini segera berakhir. Tetapi dia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Setelah pertemuan emosional dengan Risa, Diana merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Dan rasa sakit akibat pengkhianatan Arif terus menghantuinya. Meskipun hatinya hancur, Diana bertekad untuk berjuang demi masa depan anak-anaknya. Dia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebohongan dan ketidakadilan. Hari-hari berlalu, dan Diana berusaha menjalani rutinitas sehari-hari. Namun, setiap kali melihat Arif pulang, perasaan campur aduk selalu muncul. Dia ingin berbicara, ingin mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Arif terlihat semakin jauh, seolah menghindar dari perbincangan yang berhubungan dengan masalah mereka. Suatu sore, saat anak-anak bermain di halaman, Diana memutuskan untuk berbicara lagi dengan Arif. Dia mengundangnya untuk duduk di teras dan membahas semuanya dengan tenang. Arif, kita perlu berbicara, katanya. Suaranya tegas meskipun hati terasa bergetar. Arif menatapnya, tampak ragu. Tentang apa? Diana, tentang kita. Tentang hubungan kita. Tentang Risa. Balas Diana. Berusaha menegaskan. Arif menggelengkan kepala. Aku tidak ingin membahas itu lagi. Kita harus move on. Diana merasa kemarahan menggelegak dalam dirinya. Move on. Dengan cara seperti ini, mengapa kamu tidak mau mengakui kesalahanmu? Kamu sudah mengkhianatiku. Arif terlihat frustrasi. Aku sudah bilang itu bukan apa-apa. Kenapa kamu terus saja menggali luka lama? Diana merasa hatinya semakin tertekan. Karena aku tidak bisa melanjutkan hidupku sambil menyimpan semua ini. Bagaimana bisa kita membangun keluarga jika kamu masih berhubungan dengan dia? Di saat itu, Diana merasa putus asa. Dia tidak ingin terus berdebat. Tetapi keinginan untuk memperbaiki hubungan itu masih ada. Kita perlu mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Kita harus jujur satu sama lain. Arif hanya terdiam, tidak memberikan respons.
Diana merasakan ketidakpastian dan kekecewaan yang mendalam. Dia tahu bahwa pernikahan mereka sedang dalam bahaya. Tetapi dia juga merasa bahwa Arif tidak mau berjuang untuk itu. Malam itu, Diana terbangun dari tidur karena terbayang wajah Arif yang tampak bingung dan tertekan. Dia merasa frustasi, dan air mata mengalir di pipinya. Dia mulai berpikir tentang masa lalu, tentang saat-saat bahagia mereka. Kenangan itu membuatnya merasa lebih sakit. Tetapi dia tahu harus ada perubahan. Diana mulai mencari dukungan dari teman-temannya. Ia menghubungi Rina dan beberapa teman dekat lainnya untuk berbagi cerita. Mereka mendengarkan dan memberikan semangat, membantu Diana melewati masa-masa sulit ini. Dalam setiap pertemuan, Diana merasa sedikit lebih kuat. Tetapi rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih mengganggu pikirannya. Suatu hari, saat berbincang dengan Rina, Diana menceritakan semua yang terjadi. Aku benar-benar merasa kehilangan. Rina, aku tidak tahu harus berbuat apa. Arif tampak tidak peduli. Rina menatapnya dengan penuh perhatian. Mungkin kamu perlu memberi waktu untuk diri sendiri. Coba cari apa yang sebenarnya kamu inginkan. Diana mengangguk. Dia mulai menyadari bahwa dia harus memikirkan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dia tidak bisa terus bergantung pada Arif yang tampaknya tidak mau berjuang. Dia merasa perlu mengambil langkah untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya dari lebih banyak luka. Dalam prosesnya, Diana mulai mencari cara untuk mengalihkan pikirannya. Dia mulai mengikuti kelas yoga dan bergabung dengan kelompok dukungan di komunitas setempat. Aktivitas ini memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa, dan dia merasa tidak sendirian. Namun, di balik semua usaha dan perjuangan itu, Diana masih merasakan penyesalan yang mendalam. Dia merasa seolah-olah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Setiap kali melihat anak-anaknya bermain, hatinya terasa berat. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tetapi beban emosional itu terus membayangi. Suatu malam, setelah menghadiri kelas yoga, Diana pulang ke rumah dengan perasaan lebih tenang. Dia duduk di ruang tamu, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa seolah ada cahaya kecil yang mulai menerangi jalannya. Namun, bayangan masa lalu dan kenangan indah bersama Arif masih menghantuinya. Diana menyadari bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dia harus menentukan apakah ingin berjuang untuk menyelamatkan pernikahannya atau melepaskannya demi kebahagiaan dirinya dan anak-anak. Dalam keheningan malam, Diana bertekad untuk menemukan jati dirinya kembali. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit tentang cinta yang telah terhianati. Setelah berhari-hari berpikir dan merenungkan keputusan yang harus diambil, Diana akhirnya memutuskan untuk berbicara lagi dengan Arif. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik penentuan dalam hidup mereka. Apakah mereka masih bisa menyelamatkan pernikahan atau harus berpisah demi kebaikan masing-masing? Hatinya bergetar, tetapi dia bertekad untuk melangkah maju. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Diana memanggil Arif untuk berbicara. Suasana di ruang tamu terasa tegang, dan Arif tampak lebih cemas dari biasanya. Diana mengambil napas dalam-dalam sebelum memulai pembicaraan. Arif, terima kasih sudah mau duduk dan berbicara denganku. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Arif menatapnya. Wajahnya tampak lelah. Apa yang ingin kamu bicarakan, Din? Diana mencoba mengumpulkan pikirannya. Aku ingin kita jujur satu sama lain. Aku merasa kita sudah jauh dari jalan yang benar. Kita perlu membahas masa depan kita. Arif terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Tetapi aku tidak ingin terus-menerus membahas ini. Aku ingin kita bisa move on. Diana merasa hatinya remuk. Move on. Dengan cara seperti ini, kamu ingin melupakan semuanya dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa seperti itu, Arif. Ini tentang anak-anak kita juga.
Arif menundukkan kepala. Tampak bingung. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Risa. Dia membuatku merasa lebih diperhatikan. Lebih dihargai. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Diana merasa marah dan sedih bersamaan. Jadi, kamu lebih memilih untuk pergi ke orang lain daripada menghadapi masalah kita. Apa kamu tidak melihat betapa sakitnya aku? Air mata mulai mengalir di pipi Diana. Dia merasa semua usahanya selama ini sia-sia. Arif menatap Diana dengan tatapan penuh penyesalan. Tetapi itu tidak cukup. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Din. Tetapi aku juga merasa terjebak. Diana merasa jantungnya semakin berat. Kita sudah terjebak karena semua kebohongan ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kita perlu membuat keputusan. Setelah berjam-jam berbicara, Diana akhirnya mengusulkan sesuatu yang menyakitkan tetapi perlu dilakukan. Mungkin kita perlu berpisah untuk sementara, agar kita bisa berpikir lebih jernih. Aku tidak ingin melanjutkan hubungan ini jika kita terus saling menyakiti. Arif terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Kamu serius, Din? Kita sudah berjuang selama ini. Apakah kita benar-benar ingin mengakhiri semuanya? Diana menatapnya. Merasakan air mata mengalir lagi. Aku tidak ingin mengakhiri ini. Tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Kita perlu memberi diri kita kesempatan untuk menemukan jalan masing-masing. Akhirnya, Arif mengangguk. Meskipun dengan hati yang berat. Jika ini yang kamu inginkan, aku tidak bisa memaksakan diriku. Tapi tolong ingat, aku masih mencintaimu. Diana merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa cinta tidak cukup untuk menyelamatkan hubungan yang sudah hancur. Mereka berdua memutuskan untuk berpisah sementara. Tetapi keputusan itu terasa seperti pisau yang menembus hati mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagi Diana. Dia mengurus anak-anak dengan penuh perhatian. Tetapi setiap malam, saat anak-anak tertidur, kesepian dan kesedihan menyelimuti hatinya. Dia merindukan kehadiran Arif. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa lega karena tidak harus menghadapi kebohongan dan pengkhianatan lagi. Diana mulai fokus pada dirinya sendiri. Dia melanjutkan kelas yoga dan pertemuan dukungan. Berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang mendalam. Namun, bayangan masa lalu terus menghantui. Dan setiap kali melihat foto-foto keluarga, hatinya terasa remuk. Beberapa minggu berlalu, dan Diana berusaha untuk menerima kenyataan baru. Dia mulai merencanakan masa depannya dan anak-anaknya. Tetapi rasa sakit akibat kehilangan Arif tidak kunjung reda. Dia berharap Arif juga merenungkan keputusan mereka dan menyadari apa yang sebenarnya dia inginkan. Suatu sore, saat Diana sedang bermain dengan anak-anak di taman, dia menerima pesan dari Arif. Pesan itu singkat, tetapi penuh makna. Aku merindukanmu, Din. Mari kita berbicara. Diana merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi awal baru atau akhir dari segalanya. Dengan campuran harapan dan ketakutan, dia setuju untuk bertemu di kafe tempat mereka biasa pergi. Saat bertemu, Arif terlihat lebih murung dari biasanya. Aku sudah memikirkan semuanya, Din. Aku ingin memperbaiki kesalahan dan kembali kepada keluarga. Tapi aku juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Diana merasakannya. Dia ingin percaya padanya. Tetapi rasa sakit itu masih ada. Aku ingin kita mencoba. Tetapi kita harus jujur satu sama lain. Kita tidak bisa kembali ke cara lama. Arif mengangguk. Terlihat serius. Aku berjanji akan berusaha lebih keras. Aku tidak ingin kehilangan kamu dan anak-anak. Tapi aku juga perlu waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Setelah perbincangan yang panjang dan emosional, Diana merasa sedikit lebih optimis. Meskipun dia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dia bersedia memberikan kesempatan kedua. Namun, rasa ragu tetap ada di benaknya.
Beberapa minggu kemudian, saat mereka berusaha membangun kembali hubungan, Diana kembali merasakan kekecewaan. Arif masih sering berhubungan dengan Risa, meskipun dia berusaha untuk tidak mengakui. Diana merasa sudah memberikan kesempatan, tetapi semua usaha itu tampak sia-sia. Suatu malam, Diana menemukan pesan dari Risa di ponsel Arif. Pesan itu mengisyaratkan bahwa Risa masih berharap untuk bisa bersama Arif. Diana merasa hatinya hancur. Dia merasa dikhianati sekali lagi. Dan semua harapannya pun sirna. Dengan hati yang penuh luka, Diana memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian. Dia berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Arif sekali lagi. Saat mereka bertemu, Diana berkata, "Arif, aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan ini jika kamu masih terikat dengan Risa. Aku sudah berusaha, tetapi aku merasa kita tidak bisa kembali." Arif terdiam, tampak terkejut dan bingung. "Diana, aku tidak ingin kehilangan kamu. Tapi kamu sudah melakukannya," balas Diana dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa bertahan dalam hubungan yang tidak tulus." Akhirnya, Diana mengambil keputusan untuk berpisah secara permanen. Dia tahu itu adalah langkah yang menyakitkan. Tetapi dia harus melindungi dirinya dan anak-anaknya dari lebih banyak luka. Saat perpisahan itu terjadi, air mata mengalir di pipinya. Tetapi dalam hatinya, dia merasa ada kelegaan. Diana pulang ke rumah, merasa hampa. Dia tahu bahwa jalan di depannya akan sulit. Tetapi dia bertekad untuk membangun hidup baru untuk dirinya dan anak-anak. Meskipun hatinya penuh luka, dia ingin mencari kembali kebahagiaan yang hilang.